Kami mengucap syukur Tuhan buat siang ini di tengah-tengah kehadiran-Mu. Kami tahu Tuhan Kau punya satu pesan yang luar biasa buat jemaat di malam ini Tuhan. Untuk kami pulang, kami tidak membawa tangan yang kosong, tapi kami membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu berkat itu bukan hanya materi, tapi berkat yang terbesar itu berkat firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, baik bibir lidah hamba-Mu, dan biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya. Happy New Year semuanya. Tetap semangat, punya semangat yang baru. Ya, kadang-kadang kita kalau berpikir orang ibadah itu kok susah. Ya, orang ibadah pikir ya, tapi kita percaya loh, berkat yang terbesar itu bukan hanya materi. Tapi senyatanya berkat yang terbesar itu saat saudara dengar firman. Karena begitu firman Tuhan itu saudara tangkap, saudara dengar, dan saudara mulai hidupi, maka firman Allah itu sendiri yang akan bekerja, bertindak, berperan buat saudara dan saya. Kita mungkin hari-hari ini banyak orang yang seperti ngalami seperti kesaksiannya Foni ya. Foni ini banyak kesaksian kali disuruh kesaksian terus aja. Ya, kalau dilihat perjalanan hidupnya tidak gampang ya, ditinggal meninggal suami usia muda. Wah, kalau ditinggali harta banyak nggak apa-apa ya Foni ya, tapi ini ditinggali beban ya ada anak. Tapi kemuliaan Tuhan memelihara hidup sampai hari ini ya, terbukti Tuhan itu masih cukupkan semua. Saya percaya setiap firman yang saudara dengar dan saudara tangkap itu, maka itu satu harta yang terbesar. Karena nggak ada yang bisa mengubah kehidupan saudara dan saya, apalagi ini masa-masa sukar. Kalau saudara lihat begitu banyak orang konseling sama saya, semuanya pada kena petir loh saudara. Yang tadinya baik-baik tiba-tiba ada masalah. Yang tadinya baik-baik suami meninggal ya. Banyak konseling yang hari-hari ini juga suami meninggal ya, orang-orang yang dicintai meninggal. Kita percaya bahwa kita ini tidak bisa marah sama Tuhan. Ada seorang ibu yang sampai hari ini nggak bisa berdamai sama Tuhan gara-gara suami yang dicintainya meninggal. Dia bilang Tuhan tuh tidak adil. Kami berdua ini hidup dalam pelayanan, hidup saling mengasihi, saling menghormati ya. Kok bisa Tuhan itu ambil suami saya yang cinta Tuhan pelayanan? Saya cuma jawab gini lah, firman Tuhan kan berkata mati adalah keuntungan. Jadi menurut pemikiran manusia ketika mati itu sesuatu bencana besar. Tapi buat Tuhan, orang yang engkau cintai walaupun itu suami yang baik, waktu dia mati ya jangan disesali, karena itu keuntungan buat yang meninggal. Buat yang ditinggalkan memang bersedih. Kenapa? Karena ya jujur kita sudah gak bisa ketemu lagi. Nanti ketemunya waktu kita ada di dalam kematian sama-sama ya. Tapi buat orang yang meninggal ya, kematian itu gak usah ditangisi saudara ya. Bisa masuk dari sini. Kematian itu sesuatu yang menguntungkan buat orang yang kita cintai yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi buat saudara sedih kehilangan, tapi buat orang yang dicintai kita yang meninggal itu keuntungan. Kenapa? Kalau dia sudah ada kesaksian, saya pernah dengar ya, ada orang yang meninggal dan waktu kembali dia nggak jadi meninggal beberapa saat, dia bilang gini, aduh kenapa kamu doakan saya hidup, saya tuh rasanya nggak kepingin kembali ke dunia. Waktu saya begitu sejenak ketemu rasanya
Tuhan ya, di sana saya ketemu orang yang putih-putih, di situ tuh rasa damai, rasanya damai, tidak pernah saya rasakan di dunia ini seperti damai, hati ini enak, terus lihat semuanya itu rasanya membuat kita gembira. Lah kenapa saya kembali ke dunia ini lagi, hidup lagi? Ini karena tuh banyak air mata yang menangis supaya saya hidup lagi. Jujur, kita semua melihat semua yang buruk ya. Hari ini saya berdoa, berkhotbah yaitu tentang doa. Doa itu mengubah segala sesuatu. Kita lihat dulu di ayatnya di Mazmur 32 ayat 6. Jangan pernah menyepelekan yang namanya doa. Setiap kali kita berdoa, sekalipun doa bukan mantra, bim salabim semuanya berubah, tapi doa itu ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan setiap kali saudara berdoa. Di alam nyata belum terjadi perubahan, tapi di alam roh Tuhan itu bekerja, Tuhan itu bertindak, dan Tuhan itu berperan. Makanya kalau saya ngajari doa buat orang-orang jemaat di BJ Victory, saya selalu bilang ini, kalau doa, karena engkau tahu doa itu sesuatu yang luar biasa, hati-hati dalam perkataan. Saya kalau doa sudah tidak mau banyak keluh kesah, apalagi ngomong gini tuh, Tuhan si A itu jahatnya Tuhan, kalau lihat saya itu mukanya kepingin saya jotos aja Tuhan, kalau tidak saya jotos rasanya. Tapi ya ingat firman jadi sabar. Saya lebih banyak kalau berdoa karena saya tahu doa itu menggerakkan Tuhan untuk mengubah segala sesuatu. Maka kalau berdoa lebih baik doanya langsung mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang diberkati, walaupun pekerjaanmu arahnya mau bangkrut. Kita percaya bahwa doa itu membalik keadaan. Tuhan terima kasih buat suami yang baik, anak-anak yang baik, masa depan yang baik. Itu langkah iman. Walaupun semuanya hari ini gak baik, tapi karena engkau punya kuasa doa, melalui perkataan, melalui apa yang kau ucapkan itu di hadapan Tuhan, semuanya akan Tuhan lakukan. Amin. Karena doa itu ucapan keluh yang keluar dari hatimu, dan kalau kita doa dengan ucapan syukur dan iman, kita percaya. Nah, Mazmur 32 ayat 6 itu berkata seperti ini, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Kita bersyukur punya Tuhan yang bisa ditemui sewaktu-waktu 24 jam. Hari ini doa itu tidak perlu masuk kamar. Saya kalau sudah ada di jalan dimanapun, saya selalu bilang ini, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, atas apa yang Tuhan berikan buat kehidupan. Itu selalu doa. Makanya kenapa buka mata selalu dibuka oleh doa, karena Tuhan yang ajaib itu bisa ditemui setiap waktu. Mau saudara di mall, dia bisa ditemui jam berapapun. Tuhan tidak pernah menutup waktunya buat saudara dan saya. Apa yang dilakukan sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melanda. Ketika kita berdoa, jujur, orang kalau berdoa sudah mulai rasa takut yang besar ya. Kalau misalnya saudara punya masalah, saudara mulai tahu, iblis mulai taruh sesuatu. Lihat ya, kalau tokomu sepi-sepi, ini bangkrut. Nah, itu ditaruh di dalam hati saudara, pikiran saudara sama iblis. Lihat ya, kalau kamu kena sakit kanker, ini kankernya makin merajalela, kamu tidak akan lama. Setiap kali kita mulai diintimidasi iblis dengan banjir yang besar, saudara mungkin hari ini mengalami keadaan ketakutan dengan banjir yang besar, yang secara akal mungkin itu bisa terjadi dalam hidupmu dengan fakta yang terjadi. Tapi lewat doa, maka sesungguhnya apa yang saudara dan saya takutkan yang paling besar dalam hidupmu, dan itu membuat ketakutanmu di masa akan datang, itu tidak akan terjadi, dan itu tidak akan melanda hidupmu. Mungkin hari ini kalau kau berpikir dengan tabungan yang hanya sisa, kalau masuk akal hitung-hitungan
Tuhan, kalau ini saya tidak dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, tabungan saya ini cuma bisa bertahan hitungan 5 bulan. Setelah itu saya tidak tahu lagi. Nah, waktu kita sadar iblis taruh sesuatu di dalam hidup saudara. Biasanya manusia tidak berdoa, tapi malah stres, depresi, dipikir, aduh ya Allah, nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah, ketika iblis mulai taruh jangan-jangan, kita mulai masuk di dalam kehidupan doa. Karena doa itu jelas apa yang saudara paling takutkan hari ini melanda hidupmu, itu tidak akan pernah terjadi dan melanda hidupmu karena kuasa doa. Amin. Daripada banyak orang tidak bisa berdoa, tapi yang bisa malah dipikiri terus. Aduh, tambah hari memang tambah sulit. Cari kerjaan tidak gampang. Aduh Bu Eli, doain suami tambah tidak pulang. Duh Bu Eli, apa yang saya doakan kok tambah buruk. Tidak usah takut terus, karena doa itu benih. Selama masih ada Tuhan yang bisa ditemui setiap saat, percayalah, ketika saudara berdoa, Tuhan pasti melakukan sesuatu. Yang tidak bisa saudara lakukan, Dia akan ambil alih ketika saudara dan saya mulai hari ini. Kalau takut jangan dipikiri, mulai dibuang. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri jelas berkata, pikirkan yang baik, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar. Berarti kalau kita mulai ditaruh pikiran yang menakutkan, pikiran yang membuat engkau putus asa, jangan dipikiri, itu pasti iblis. Kenapa iblis maksa saudara pikir yang buruk? Karena iblis tahu firman Tuhan. Efesus 3 ayat 20 berkata, Tuhan itu melakukan jauh yang lebih banyak dari yang saudara pikirkan. Nah, kalau yang negatif, siapa yang ambil alih? Berarti iblis akan melakukan. Makanya firman Tuhan memberi batasan. Jangan pikirkan yang buruk, sudah pikirkan yang baik. Masa depanku ada di tangan Tuhan. Banjir besar tidak akan pernah melanda orang yang saleh, karena aku punya Tuhan yang bisa aku temui sewaktu-waktu. Nah, kita lihat 3 hal ya. Bagaimana doa itu mengubah segala sesuatu. Yang pertama jelas ya, bisa dibuka PowerPoint-nya, lihat bisa. Doa itu mengubah segala sesuatu. Saya kasih bahasan yang simple, yang saudara ketika pulang dari tempat ini, itu benar-benar harta saudara di tahun 2024. Karena kata kunci doa mengubah segala sesuatu, itu jelas mengubah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Lah, kalau kita bisa lakukan, kita pasti bisa lakukan. Amin. Tapi doa itu mengubah segala sesuatu, termasuk mengubah hidupmu juga. Makanya hari ini percayalah, yang pertama, doa itu besar kuasanya. Yang kedua ya, doa itu kelegaan. Karena marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Orang bisa berjalan maju, kalau nyesek mati duluan sebelum sampai garis akhir. Betapa banyak orang hari-hari ini anak Tuhan yang kena autoimun ya, kena kanker mendadak, kena penyakit sakit jiwa ya. Banyak hal yang hari-hari ini membuat orang minum obat tidur, obat penenang ya. Semua itu ada efeknya. Orang paksakan minum obat tidur, obat penenang, itu jangka waktu yang cukup lama, saudara akan dihantam dengan berbagai penyakit nanti, terutama pikun ya, emosi tidak stabil, yang namanya detak jantung nanti juga tidak stabil, dan berbagai macam penyakit akan muncul. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang kalau mengalami kelegaan, saya jujur, saya kalau tidak kuat, saya cuma doa, dan doa itu memberikan saya kelegaan benar-benar saudara.
Saya bisa punya cara pandang menghadapi masalah, itu bukan sesuai dengan cara pandang saya. Tuhan mulai mengubah cara pandang saya menghadapi masalah, sehingga saya melihat masalah bukannya tadi memandang musuh saya yang tinggi, tapi sesuai firman Tuhan di Mazmur 112 kalau tidak salah ayat 5 atau 4 berkata gini, memandang orang benar itu akan memandang rendah musuh-musuhnya. Tadinya sebelum berdoa saya memandang masalah itu seperti yang membuat saya gini, mati kon, aduh mateng aku. Nah, tapi begitu ketika saya berdoa ada sesuatu yang dirubah oleh Tuhan, bukan hasilnya, tapi cara pandang saya memandang masalah itu mulai mandang rendah. Iya ya, buat apa takut? Wong aku disertai Tuhan yang besar. Lah sana musuhku disertai iblis. Lah Tuhan sama iblis jelas menang Tuhan. Akibatnya saya setelah berdoa dapat kelegaan. Saya bilang ini, ayo kuat-kuatan. Kamu atau aku yang hari ini nanti akhirnya keluar lebih dari pemenang. Kalau aku sudah ada yang menjamin, yaitu Tuhan yang berkata kamu tidak akan pernah gagal keluar lebih dari pemenang, karena aku adalah pemenang. Ketika saya mendapat paradigma itu, saya mulai lega. Ya Tuhan, kuat. Nah, yang ketiga ya, bagaimana PowerPoint yang ketiga, yaitu doa itu menuai lebih, yaitu di Efesus 3 ayat 20. Jadi jangan menganggap remeh. Buka Efesus, ini ayat yang sudah tidak asing lagi, tidak usah dibuka. Nah, Efesus 3 ayat 20a. Jadi ketika kita tahu doa itu besar kuasanya, doa itu memberi kelegaan. Kapanpun dimanapun saudara berada, mau nyetir mobil, waktu iblis taruh kekhawatiran, cepat berdoa. Tuhan, aku tidak mau pikir negatif, aku tidak mau jangan-jangan, tapi aku berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena aku punya Tuhan yang besar, yang bisa sewaktu-waktu mengubah keadaanku dari yang buruk menjadi yang terbaik. Amin. Yang berikut ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kalau jauh lebih banyak, kira-kira nabur benih doa, menyiapkan waktu buat doa itu rugi enggak? Enggak ada ruginya. Seperti saudara waktu datang ibadah ini, saudara jangan pikir ini bukan investasi. Karena apa yang saudara tabur dengan waktu yang kau berikan buat Tuhan, itu semua diperhitungkan lebih jauh. Saya suka ayat ini. Kenapa? Tuhan, saya waktu baca ayat ini bilang gitu, Tuhan ini keren ya. Waktu kita nabur doa pikiran positif, yang dilakukan itu sudah jauh lebih lagi. Berarti kita akan menuai lebih. Makanya PowerPoint yang ketiga saya singkat 3 hal. Doa itu gampang ya diingat-ingat. Jadi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Daripada stres depresi mikirin suami gak pulang, lebih baik hari ini pikirkan yang baik. Makanya kenapa saya hari ini bisa move on, karena tiap kali iblis bilang ini, nyatanya suamimu gak pulang, nyatanya suamimu tambah galak. Saya selalu berkata, gak apa-apa, gak pulang tambah galak, itu sekolah Alkitab, sekolah kehidupan. Supaya apa yang saya ucapkan di hadapan Tuhan dengan doa-doa saya cuma bilang ini, Tuhan titip ya Pak Nyoto sekolah Alkitab kehidupan, nanti lulusnya summa cum laude Tuhan. Karena sudah sekolahnya bertahun-tahun, tidak mungkin kalau bertahun-tahun dengan benih doa yang saya panjatkan, tidak mungkin nanti lulusnya biasa-biasa, nggak mungkin saudara. Kita percaya kalau Tuhan sendiri yang berkata akan menuai jauh lebih, sudah jauh masih ditambahi lebih, berarti doa itu akan menuai jawaban yang lebih dari apa yang selama ini kita doakan dan pikirkan. Yuk hari ini percayalah, di awal tahun 2024 kita punya Tuhan yang bisa ditemui setiap detik, setiap waktu. Takut apa?
Ya, pernah ada satu kesaksian seorang yang mau masuk jurang itu, saudara. Saya tuh ingat bapak itu kesaksian, saya tuh bingung waktu itu benar-benar sudah di ujung jurang, mana rem itu tidak bisa diinjak-injak. Satu kata dia berdoa, Tuhan tolong saya. Itu ada kuasa yang tiba-tiba itu bisa membuat mobil itu berhenti. Itu kuasa. Makanya doa itu luar biasa. Jujur kalau saudara mau cari pertolongan sama paranormal, Gunung Kawi, masih bisa nggak sewaktu-waktu ya? Kita ke Gunung Kawi masih butuh waktu ya. Belum sampai di tempatnya, mobilnya sudah masuk jurang, saudara. Mau panggil paranormal disuruh datang untuk doakan mobil yang mau masuk jurang, butuh waktu enggak? Semua butuh waktu enggak? Cari pertolongan orang lain butuh waktu enggak? Saudara perlu cari pertolongan hutang sama orang lain butuh waktu enggak? Tapi kita tahu sadar hari ini ayat yang berkata bahwa kita punya Tuhan yang bisa ditemui setiap detik, setiap waktu. Makanya langkah tertepat saat saudara mengalami kefefet, tidak usah mulai putar otak, tapi mulailah berdoa. Karena ketika kita doa besar kuasanya, saudara akan mengalami kelegaan dan saudara akan menuai jawaban yang lebih. Itu akan dia lakukan. Kalau sampai hari ini doa-doamu belum terlihat hasil, bukan berarti tidak, tapi kesabaran saudara nanti akan menuai hasil yang lebih, yang terbaik. Nah, kita buka satu persatu bagaimana doa besar kuasanya. Yang pertama, buka Mazmur 50 ayat 15 ya. Mazmur 50 ayat 15. Doa itu pasti besar kuasanya. Kenapa? Karena ini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Siapa yang datang ke tempat ini dengan kesesakan, tidak ada jalan lain selain kita berdoa seperti Foni tadi. Dia cuma doa simpel, Tuhan kalau boleh sekali hidup saya sekali ini saya bisa lihat sesuatu dengan jelas. Tuhan melakukan lebih enggak? Oh jelas, enggak mungkin 1 bulan dia bisa operasi mata kanan kiri selesai, saudara, secara akal. Kalau enggak dia harus pakai kacamata, satunya dilobangi ya, satunya 0, satunya 1,7. Bisa-bisa kalau enggak lihatnya jelas itu tambah pusing loh ya. Satunya orang, satunya buram, saudara. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan tahu jauh lebih apa yang Foni butuhkan daripada Foni sendiri. Amin. Nah, yang ketiga ya, nah ini janji Tuhan, jangan anggap remeh doa. Waktu kita berdoa saat kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi sekali lagi kalau kita doa ya, kalau kita berseru sama Tuhan, gak usah muliakan masalah. Tuhan masalahku besar, enggak. Kita tahu waktu kita berdoa secara iman nyata di alam roh, Tuhan itu pasti bekerja untuk meluputkan saudara dari apa yang saudara takutkan. Dia pasti action, dia pasti bertindak. Tapi yang Tuhan mau, waktu saudara hari ini Tuhan melakukan bagiannya, bagian saudara, jangan memuliakan masalah. Tuhan masalahku besar, Tuhan suamiku enggak. Sudah muliakan Tuhan. Bagaimana orang muliakan Tuhan? Aku percaya, sekalipun aku masih melihat hal yang buruk di depanku, suamiku tidak pulang Tuhan malam ini, Tuhan keuanganku masih minus, tapi aku tetap percaya bahwa Engkau tetap Allahku yang besar, Engkau Tuhanku yang sanggup untuk meluputkan aku dari semua hal yang buruk. Dan aku pasti melihat hari esokku adalah hari esok yang pasti luar biasa. Itu ciri orang memuliakan Tuhan. Lah Tuhan sudah meluputkan, tapi saudara ngomongnya negatif. Memang aku ini sial ya Tuhan. Hari ini loh Tuhan, di jalan gak ada angin kok ya, mobil tiba-tiba parkir ditabrak orang. Aduh apes Tuhan, keluar uang lagi. Nah itu orang yang cirinya hari ini itu tidak bersyukur.
Ya kalau sudah mobil berhenti ditabrak orang, puji Tuhan, haleluya. Seperti orang yang handle rumah saya yang tiba-tiba kena petir, ya, akibatnya kerusakan cukup parah, saudara. Orang yang bilang ini, Bu, gimana ya Bu, ini loh tiba-tiba kok ada badai besar. Saya bilang ya klaim asuransi aja. Tahu saya klaim asuransi, jawaban asuransinya apa? Nggak bisa. Ini badai karena ada syarat apa-apa, pokoknya dia bisa berkelit dan akhirnya asuransi tidak keluarin uang, terpaksa saya harus keluar uang, saudara. Ya, saya cuma bilang ini sama brokernya, ya puji Tuhan, haleluya. Gimana lagi, sudah rumah diam-diam enak-enak, tiba-tiba kena badai, kan ya nggak tahu namanya musibah. Ya musibah kita berpikir positif. Dia bilang ini, Bu Eli ini kok bisa ya, dikabari biaya gini asuransi diklaim ya nggak keluar, kok jawabnya puji Tuhan, haleluya. Ya mau jawab apa? Karena saya tahu waktu saya bilang ini, ya mau gimana lagi, wong namanya badai. Kita percaya waktu puji Tuhan, haleluya, di balik badai pasti ada Tuhan yang punya rencana yang besar dan berkat yang jauh lebih banyak dia sediakan sebagai gantinya. Sudah. Karena saya percaya ngomong kelus kesah wong sudah terjadi. Mau ngomong apa? Wong namanya rumahnya sudah kena badai, semua bencana juga sudah terjadi. Mau ngomong apa lagi selain cuman berdoa aja kepada Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Dipikiri ya gak berubah. Coba saudara kalau takut sesuatu, pikiri bisa berubah gak? Direnungkan bisa berubah gak? Masalahmu, tabunganmu hari ini yang sudah mendekati titik nadir. Banyak orang, Bu, tabungan saya sudah titik nadir. Artinya sudah kembang kempis, Bu Eli. Tabungan ini, Bu Eli, sudah mulai berkurang. Ini namanya titik nadir. Saudara lihat, titik nadir bisa berubah. Tabungan dilihati terus bisa berubah, apa ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus, tak jadi minus plus. Tapi waktu kita bawa dalam doa, kita cuma berkata, Tuhan, Engkau yang berjanji mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya akan melihat pembuktian Tuhan yang besar akan terjadi lewat doa itu besar kuasanya. Itu namanya iman. Saudara tahu Tuhan tuh suka loh dengan tantangan. Asal apa yang kita ucapkan, kita benar-benar punya nyali untuk percayanya dengan tenang. Sering kali kita tantang Tuhan, tapi saudara mulai gelisah terus. Minum obat tidur, minum obat penenang. Kenapa? Karena saudara nggak bisa. Hari ini orang paksa obat tidur itu karena apa? Karena dia punya iman tuh senyatanya lemah, dia stres, dan dia pengen bisa tidur supaya kesehatannya terjaga. Tapi kalau orang punya iman tanpa obat tidur, dia akan bilang gini, aku tetap percaya, apapun terjadi Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Hutang di pihakku itu akan berlalu ketika Tuhan ada di pihak. Nah, itu perkataan iman. Berikutnya, kalau doa besar kuasanya, yang berikutnya yaitu Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. 3a, kita baca. Kita percaya hari-hari ini, yuk, tidak ada jalan lain. Langkah yang paling mudah, paling tertepat saat kita dalam kesesakan adalah berdoa. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Sampai di sini dulu, nanti berikutnya kita bahas pembahasannya. Hari ini tidak ada orang yang berdoa tidak ada jawabannya, tidak ada, saudara. Jelas Tuhan sudah berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kadang-kadang lewat hal buruk itu jawaban. Saya ini ngalami gini, 15 tahun waktu suami saya baik-baik, cinta saya itu doa pergumulan 15 tahun karena semuanya baik, keuangan baik, anak-anak baik, kesehatan baik, suami baik. Tapi pergumulan saya satu. Jadi kalau saya datang ke persekutuan doa, gembalanya sampai bisa tahu, Tuhan kasihan Ibu Eli. Tiap kali berdoa nangis-nangis, selalu dia berdoa buat suaminya terima Yesus. Itu selama hampir 15 tahun. Menurut saya waktu saya ngalami badai rumah tangga, saya berpikir gini, aneh memang Tuhan ini. Lalu doanya nangis cucuran air mata,
buat suami terima Yesus, bukannya terima malah suami selingkuh. Coba toh Tuhan, ini gimana Tuhan? Doakan yang baik ya. Ada seorang ibu juga yang konseling sama saya, dia bilang gini, itu minggu lalu, Bu, saya ini loh Bu, doakan suami saya tiap hari loh Bu, nangis Bu, dia bertobat lah, dia sudah mulai pelayanan Bu. Lah kok tiba-tiba Bu, saya doakan yang baik, pelayanannya tambah luar biasa, lah kok tambah masuk penjara. Lah coba toh Bu, ini gimana ya Tuhan, itu kok bingung saya. Saya bilang loh, saya ngalami loh, tapi justru memang lewat, ya mungkin dia lewat penjara, saya lewat suami selingkuh, justru doa saya dijawab, suami saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saat dia selingkuh. Memang cara Tuhan itu tidak sama dengan cara manusia, karena memang akal pikiran kita sama Tuhan itu jelas beda. Ayo saudara, mandang masalah sama Tuhan beda enggak? Beda. Saudara mandang kematian beda enggak? Beda. Makanya kita jangan sampai dengan apapun yang terjadi. Saya sekarang belajar melatih ini. Kalau saya berdoa dapat jawabannya, saya berdoa gini, Tuhan, aku ini kepengen jadi orang yang sabar. Besok dikirim orang jengkel kan. Saya bilang gini, loh Tuhan, kok minta sabar? Kok ras Tuhan malah kirim orang yang terdekat ini nyakiti saya toh Tuhan? Saya ini lagi melatih kesabaran. Lah Tuhan bilang, ya ini jawabanmu, justru lewat orang yang jengkel kan kamu makin sabar nanti. Jawaban Tuhan itu selalu. Jadi dari situ saya belajar saudara, apapun yang saya doakan, kalau besok ada hal yang buruk, saya tidak marah sama Tuhan. Saya percaya gini, ini jawaban doa. Lewat wanita tobat yang jengkel kan, ini jawaban doa. Apapun, kalau saudara berdoa besok dapat hasil yang buruk, berkatalah, ini jawaban doa yang menurut kacamata saya tidak bisa melihat hari ini, tapi saya percaya Tuhan sudah lihat hari esok buat hidup saya. Apa yang saya doakan, Tuhan itu sudah punya jawaban yang tepat pada waktunya. Amin. Itu makanya hari ini apapun, kalau sudah berdoa tambah parah, ya itu jawaban sudah. Apapun misalnya saudara hari ini berdoa, itu minta jawabannya yang baik, tapi tambah yang buruk terjadi, tetaplah berkata, karena kita percaya setiap kali saudara berdoa, Tuhan itu menjawab. Tapi kadang jawaban Tuhan bilang gini, ya aku menjawab, merubah hidupmu terlebih dahulu. Ayo jujur, orang kalau doa gini, Tuhan, aku mau punya berkat lebih. Tahun depan Tuhan, aku pasti diberkati lebih. Lah kok tambah prosesnya lebih saudara. Bukannya hasil berkat lebih, tapi dapur apinya makin diperbesar. Saya pernah ngalami itu. Tuhan cuma jawabnya gampang, ya iyalah, masa ada berkat lebih tanpa proses? Ya prosesnya lebih dulu, lulus baru next level juga. Aku bawa engkau ke next level. Kalau next levelnya lulus, baru berkat next level. Lah kalau kita dibawa next levelnya gagal, berkatnya aja yang ke next level, kira-kira kita kuat gak? Kita pasti jadi sombong. Kita pasti jadi orang yang makin gak cinta Tuhan. Kita ini jadi orang yang makin tinggi hati, cuman kesaksian seputar berkat, tapi senyatanya gak ada perubahan hidup yang berbuah berdampak. Apa artinya berkat lebih kalau engkau gak berbuah? Engkau gak berubah, gak berdampak buat kerajaan Allah. Jauh lebih baik duri dalam daging terus menerus, tapi dilihat sama Tuhan, wih, duri dalam dagingnya makin hebat, perubahannya makin hebat, berbuahnya makin hebat, berdampaknya makin hebat. Seperti Rasul Paulus. Kira-kira Tuhan mau ambil gak duri dalam daging? Walaupun Paulus sudah berdoa 3 kali, Tuhan ambil duri dalam daging. Dia berdoa minta Tuhan ambil duri dalam daging. Apakah Tuhan tidak jawab? Tuhan jawab. Jawabannya Tuhan apa?
Cukup Lus, cukup kasih karuniaku. Paulus, ndak usah bingung. Justru di saat kelemahanmu, di saat engkau bonyok, di saat penderitaanmu, jawaban doaku, karena aku mau kuasaku yang sempurna. Bukan kamu yang hebat, tapi aku yang hebat yang bekerja dalam hidupmu. Itu jawaban doa. Amin. Yang berikutnya buka Kisah 2 ayat 21. Kisah 2 ayat 21. Saudara percaya ayat-ayat ini disimpan nanti ya. Saya share aja di grupnya di Malang. Saya nanti kasih PowerPoint-nya. Saudara percaya ini sesuatu yang perlu saudara bawa di tahun 2024. Karena badai itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Petir kehidupan, ada orang yang tadinya tidak tahu. Saya ketemu seorang yang ada di luar kota. Dia samperin saya gini, Bu, saya sudah lama tidak hadir ibadah. Saya tanya, kenapa Ibu? Ya Bu, Ibu tahu saya ini sama suami itu tidak ada masalah, kehidupan kami baik-baik. Sampai suatu ketika suami saya dan saya menghadiri temannya meninggal di rumah duka. Pada waktu suami saya duduk di samping saya itu masih tidak ngeh, Bu. Dia bilang gini, saya kok lihat ya orang yang worship leader, yang nyanyi di depan pendeta semua itu kok pakai putih-putih gitu. Kamu ini ya bisa aja, itu kan namanya orang penuh kemuliaan. Enggak, kayak putih-putih dan kayak ada sinar. Dia masih tidak ngerti. Dia pikir kamu ini ya memang orang kan bawa firman, menyanyikan lagu pujian rohani, itu kan bawa kemuliaannya Tuhan, ya pasti bersinar putih-putih semua. Enggak, tapi ini saya lihat putih-putih itu ya. Pada waktu dia perjalanan mau pulang, dia itu melewati kamar jenazah, tempat mandinya jenazah, lewati kamar-kamar tempat orang-orang mati ditaruh di sana. Bu Eli tahu, itu siang. Malamnya jam 2 saya mandiin jenazah suami saya di situ. Saudara lihat ya, dia bilang saya itu tidak pernah sangka suami saya tidak pamit Bu Eli. Lah kok bisa? Karena waktu pulang dari rumah duka, tiba-tiba suaminya yang sehat bilang gini, aduh kok sakit ya di bagian sini, sakit, ayo bawa ke rumah sakit, takut serangan jantung. Sudah gerak cepat, tiba-tiba suaminya bilang gini, tunggu, sudah agak enakan, saya duduk sofa dulu ya. Waktu didudukan di sofa, tiba-tiba melorot-melorot dan dia tutup mata, ini kuat dosa. Waktu dibawa rumah sakit sudah 10 menit meninggal, jadi sudah nggak bisa ditekan-tekan lagi. Dan dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, kenapa Tuhan? Hari itu dia tidak pernah titip, tidak pernah ngomong. Kalau orang masih sakit masih bisa, tapi ini tidak ada gejala, cuma lihat putih-putih. Ya saya bilang ini ya bersyukur, berarti putih-putih yang menjemput siapa? Malaikat kan? Ya waktu dia ada di rumah duka, dia sudah tahu waktunya sudah mau habis. Tuhan sudah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjemput sebentar lagi. Ya tunggu pulang rumah dulu lah, kalau di rumah duka kan repot. Mungkin kita semua nggak ada yang tahu. Kayak saudara dan saya hari ini, kita ini nggak tahu loh. Tidur nggak bangun bisa. Kita ini nggak bisa ngomong ngatur Tuhan, Tuhan aku sudah setia, sudah ini, sudah pelayanan. Tapi please lah Tuhan, atur hidupku senyaman mungkin. Oh nggak bisa saudara. Justru orang makin luar biasa dalam Tuhan, itu prosesnya makin luar biasa. Kenapa? Karena orang yang luar biasa pasti dipercaya lebih, pasti dipercaya berkat lebih. Tapi sebelumnya dia harus siap. Karena kalau tanpa proses, orang gak akan pernah jadi luar biasa di dalam Tuhan, dalam perubahan, di dalam berbuah, di dalam berdampak. Amin. Dan saudara jangan milik gini, kalau gitu ikut Tuhan biasa-biasa. Oh hati-hati, yang suam kuku, firman Tuhan berkata akan dimuntahkan. Ikut Kristus jangan pilih yang abu-abu. Separuhnya duniawi, separuhnya rohani. Hati-hati, jangan ambil posisi dan resiko engkau ada di tengah-tengah. Tapi hari ini percayalah, yuk jadilah anak Tuhan yang militan, sungguh-sungguh tidak mempermainkan kebenaran. Saudara, ketika saudara tahu kebenaran dan saudara lawan kebenaran, saudara bukan melawan Alkitab. Alkitab itu Allah sendiri. Kalau dia sudah berkata jangan dilanggar, lebih baik hari ini ambil posisi. Yang berikutnya ya, jadi 3 PowerPoint saya. Besar kuasanya apa? Gampang ingatannya.
Doa itu apa saudara? Meluputkan. Jadi waktu berdoa tenang, pasti diluputkan. Doa itu jawaban. Apapun yang saudara doakan, kalau besok hasilnya tambah buruk, itu tetap jawaban. Yang berikutnya, doa itu pasti menyelamatkan. Ya, Kisah Rasul 12 ayat 21 tadi sudah dibaca ya. Saya sampai lupa. Terlalu semangat saudara. Ya, setiap kali saya khotbah saya itu bilang Kisah 12. Oh ini Kisah 2. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Makanya kenapa kalau doa bawa dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu tidak perlu berdoa susah-susah. Mau doa orang sakit, saudara punya kuasa. Yang menyembuhkan bukan saudara, tapi waktu saudara bawa nama Tuhan Yesus. Makanya banyak orang itu kenapa sih takut mendoakan orang sakit? Bu Eli, saya kan gak siapa-siapa, saya bukan nabi. Tidak usah takut. Firman ini berkata barang siapa, berarti saudara termasuk enggak? Tidak ada loh yang ngomong hanya nabi-nabiku, hanya pendeta-pendeta, hanya worship leader yang berseru kepadaku akan diselamatkan. Enggak. Waktu saudara berseru dalam nama Tuhan Yesus, saudara berdoa, Tuhan tolong sembuhkan orang ini, selamatkan mertuaku. Percayalah, hari ini ada kuasa saudara di dalam setiap doa memanggil nama Tuhan Yesus. 3 hal itu tadi. Doa itu meluputkan, doa itu jawaban, dan doa itu menyelamatkan. Nah, poin kedua yaitu menuai lebih. Buka Yeremia 33 tadi ya. Yeremia 33, jangan anggap remeh. Makanya sabar, yang belum dijawab Tuhan, satu pintu akan membuka banyak pintu, karena nanti menuainya pasti lebih ya. Dan doa itu pasti, apa tadi poin kedua, doa itu menuai lebih. Nah, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Ini jawabannya pasti lebih nanti. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang kecil, hal yang besar, hal yang tidak terpahami, ya ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita percaya bahwa setiap jawaban doa itu pasti lebih. Kenapa? Buka PowerPoint-nya. Jangan main-main dengan doa sabar. Hari ini yang belum dijawab sabar, nanti itu. Lihat apa yang belum dijawab sama Tuhan bukan berarti tidak. Tapi Tuhan bilang gini, sabar nak, sabar. Satu pintu nanti ya yang belum aku buka. Nanti kalau buka banyak pintu, itu hal yang bukan biasa-biasa. Kira-kira kalau Tuhan jawab saya cepat pemulihan teletabis, saya puas dengan jawaban doa bisa berpelukan lagi. Tapi Tuhan tidak pernah bangga. Tapi waktu hari ini jawaban doa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, waktunya Tuhan, saya melihat hal-hal yang besar. Yaitu saya yang tidak sekolah Alkitab, yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa, bisa khotbah. Saudara tahu ayat saya dapat doa ini, saya ketemu ayatnya di mana? Waktu saya ibadah hari Selasa, waktu Bu Gonang berkhotbah, tiba-tiba Tuhan tuntun saya khotbahkan nanti ini di Malang. Dan hari itu saya tulis di handphone waktu Bu Gonang khotbah. Tuhan kasih saya ayatnya, saya buka semua ayatnya. Hari itu bilang gini, 5 tidak sampai 10 menit, 10 menit tidak sampai saya sudah bisa merangkum ayat ini. Hebatnya enggak Tuhan itu. Kalau dari Roh Kudus itu, makanya saya pernah didoakan satu anak di Manado yang anaknya masih muda. Dia bilang ini, Bu Eli, Tuhan itu, Bu Eli bener ya, kalau khotbah itu tidak pernah persiapannya lama-lama. Karena Bu Eli itu dengar suara Tuhan tuh audible tentang apa yang harus dikhotbahkan. Iya, saya bilang gitu. Makanya waktu saya siapin waktu Bu Gonang sementara khotbah, saya itu bisa dituntun Roh Kudus khotbah hari Selasa yang cuma nggak sampai 10 menit saudara. Ayat itu bisa keluar. Dan Tuhan bilang gini, apa yang aku jawab itu bukan perkaramu lagi, tapi perkaraku, makanya hal yang besar. Hari ini saya kagum
kagum enggak dengan jawaban Tuhan mengubah hidup saya yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat? Kagum. Itu hal besar. Bisa tulis buku renungan, bisa jadi gembala nanti doakan di mana, di Papua. Siapa yang mau ikut saya ke Papua nggak apa-apa, tapi tiketnya mahal saudara ya. Papua itu tiketnya kayak ke Singapura. Jadi ada memang beberapa sebelum pandemi ibu-ibu Papua itu sudah bikin grup. Jadi kita punya grup itu kira-kira 60 orang. Itu sudah ada di grup Papua. Tiap kali mereka bilang ini, Bu, setelah pandemi kalau bisa terbang, Ibu terbang ya. Tapi karena kesibukan saya, tiba-tiba di akhir tahun Tuhan ingatkan, janjimu loh terbang ke Papua. Oh iya, dan saya kontak adminnya, saya bilang gini, saya ingin ke Papua. Aduh Bu, ini doa kita Bu, saya tunggu kapan Ibu bisa ke Papua. Ternyata doa saya dijawab sama Tuhan. Dan nanti April ya, Maret kalau nggak salah, Maret akhir saya bakal ke Papua. Ya, itu semua hanya kasih karunia. Saya nggak tahu Tuhan mau berbuat apa di Papua, tapi yang pasti ada perkara besar. Amin. Yang berikutnya, Tuhan itu menjawab dengan hal-hal yang tidak saudara pahami. Makanya jangan berusaha memahami pikiran Tuhan. Apa yang nggak masuk akal, yang nggak mungkin, itu nanti jawabannya. Jadi kalau saudara bilang ini, oh, Tuhan tuh nggak masuk akal, nggak masuk akal. Makin dipikir makin pusing, lah makin doa makin parah, makin doa makin parah. Lah gimana? Ya memang Tuhan itu nanti menjawab dengan hal-hal yang tidak terpahami, bahkan yang tidak kau ketahui. Sudah, kalau nggak tahu apa-apa jangan sok pintar. Sok bilang ini, Tuhan kalau enggak tahun ini diselesaikan, mati loh aku Tuhan. Ya apa Tuhan, hidupku tahun depan. Aduh Tuhan, sudah mulai hari ini percayalah, apapun doa itu pasti ada jawabannya. Gak mungkin enggak. Dan jawabannya kalau hari ini belum ucap syukur, bilang ini, Tuhan aku percaya ada hal-hal yang besar yang gak aku pahami, yang gak aku ketahui, tapi Tuhan sudah sediakan saat ini buat setiap pergumulanku. Itu yang harus saudara lakukan. Amin. Jangan kalau sudah ada fakta buruk, doanya gak terjawab, mulai gini, aduh sengsaraku, engkau yang menghitung gelodak. Saudara suwot terus tambah, aduh sengsaraku, tak hitung-hitung sengsaraku. Kapan Tuhan berakhirnya sengsara, kok tambah melok Kristus sengsara. Oh, saya dulu gitu saudara. Jadi ibu sosialita, hidup saya nyaman. Tanya mama saya, hidup saya nyaman. Sampai teman saya bilang gini, kamu tuh memang kurang kerjaan. Hidup loh sudah nyaman, semua nyaman. Memang kok kamu ini kurang kerjaan. Ngapain? Kamu tahu resiko pelayanan itu apa, Eli? Urusannya sama demit, sama setan. Kaget saya. Karena kamu yang punya persekutuan doa, yang kepalanya ini yang diurak-urak. Kamu yang terus supaya kamu yang jadi kepala ini ampuh dalam hidup saya. Awal mula saya mikir, iya ya, dulu ngapain kok saya itu nggak mikir loh, pelayanan itu ya cuma sekedar pelayanan, nggak pernah mikir jadi hamba Tuhan tuh, nggak pernah mikir jadi gembala. Wong tiap kali ibadah saya itu sembunyi, saya loh nggak mau tampil, cuman support dalam hal uang aja. Suruh doa nggak mau, suruh baca pengumuman nggak mau, suruh apa nggak mau. Semua Fran mungkin tahu awal pelayanan Victory ya, semua suruh Cik Swan yang sekarang sudah mati, meninggal karena kanker. Itu semua dia yang bekerja. Saya di balik layar, saya sama mama di balik layar. Mama konsumsi, saya uang. Jadi 3 orang aja, Cik Swan, mama sama saya. Tapi yang semua bekerja ya cuma 1 orang ini aja. Makanya dari situ saya percaya bahwa saya nggak pernah menyesal sampai diproses Tuhan dengan duri dalam daging. Yang saya lihat hari ini satu pintu buka banyak pintu ini loh. Hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yang tidak diketahui, itu yang akan kita tuai jawabannya lebih. Amin. Jadi jangan takut ya.
Hari ini kalau doamu belum dijawab, tahu doa itu pasti jawaban kelegaan menyelamatkan. Doamu tambah kenceng. Makanya kenapa kita masuk doa puasa 40 hari, bukan karena supaya Tuhan paksa untuk jawab saudara karena saudara menderita. Gak mangan, gak minum, biar Tuhan lihat aku menderita cepat, bukan itu. Yang dibuat menderita bukan karena saudara gak makan, gak minum. Semua kedagingan saudara disalib waktu saudara puasa. Mau marah, puasa ya. Saya kemarin sempat mau marah sama orang, sudah mau emosi saudara, padahal sudah ditransfer, nggak dilihat, saya diomeli. Saya kepingin marah, dia waktu itu ngomeli saya sekitar 9:30, padahal ya jam 10, 8:30 dulu sudah ada bukti sudah ditransfer. Mau marah gitu ngomongnya nyelekit, saya langsung Roh Kudus bilang ini, daging puasa. Oh ya, langsung ya udah Pak, saya sudah selesai ya Pak ya, saya minta maaf tadi sempat emosi. Ya sudah, yang sudah ditransfer, iya Bu, beres sudah. Tapi maunya marah enggak? Oh marah. Saya mau bilang ini, kamu ya enggak lihat bukti dulu, sudah marahin orang gitu ya. Maunya gitu saudara, maunya saya marah. Tapi ingat ketika Tuhan Roh Kudus ingatkan saya, kamu puasa, ingat. Oh ya, sudah selesai. Makanya kita hari ini yuk berusaha melatih. Semakin saudara puasa mau jadi sabar, nanti godaannya makin besar. Semakin saudara mau dipercaya berkat besar, nanti ujiannya makin berat. Kenapa? Karena Tuhan lagi lihat, lulus enggak? Kalau lulus, oke, ini semua akan terjadi. Hal besar, hal yang tidak terpahami, hal yang tidak kau ketahui, itu akan digenapi. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukan lebih jauh, sudah jauh lebih. Itu hebatnya Tuhan. Sudah jauh aja bersyukur, ini masih jauh plus lebih. Makanya tidak usah pikir-pikir, gak masuk akal dulu, tidak usah sudah. Ya apa caranya Tuhan nanti jawab doa saudara, itu pasti spektakuler. Itu Tuhan. Amin. Yang terakhir, doa itu bagaimana kelegaan. Buka Mazmur 6 ayat 9 sampai 10. Setiap kali kalau saudara berdoa, saudara tidak usah nuntut kapan dijawab, karena itu waktunya Tuhan. Tapi paling tidak kalau kita doa, kita itu pasti yang nyesek-nyesek itu bisa gini, iya ya. Daripada jalan nyesek, nanti semua penyakit kalau sudah nyesek itu penyakit muncul semua. Makanya standar ikut Tuhan tuh harus hatinya gembira. Orang bisa gembira kalau kita punya kekuatan doa. Tanpa doa saudara tidak punya kekuatan. Hari ini percayalah, orang yang nggak berdoa, orang yang nggak baca firman, nggak akan hidupnya bisa hati yang gembira. Orang bisa hati gembira di tengah hutang yang besar, di tengah tekanan masalah rumah tangga yang besar, di tengah sakit penyakit. Hari ini kau divonis dokter. Kalau kita punya waktu ibadah, doa, baca firman, maka itu kelegaan. Nah lihat ya, ayat 9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab lihat, apakah tangisan kita tidak ditampung? Setiap kali saudara disakiti, saudara meneteskan air mata. Tuhan, aku tadi ditipu orang, tadi dimaki orang, ya sudahlah Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Kira-kira Tuhan dengar gak? Dengar gak? Pasti. Makanya firman ini berkata, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Hati-hati. Kalau kita sudah menangis sama Tuhan, kalau musuh tidak cepat menjauh, pasti nanti akan tertimpa. Firman Tuhan berkata, malapetaka. Jangan main-main dengan biji mata Tuhan yang cuma bisa nangis, dikata-katain, tidak pernah balas maki-maki, cuma netesin air mata. Air matanya siapa yang nampung, yang dengar? Bapak. Tuhan itu mendengar tangisku. Lihat berikutnya 9 kan? Oh ya ini, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Jadi hari ini apa yang saudara permohonan, saudara dalam keadaan saudara lagi susah,
Saudara pengen lihat pemulihan, saudara sakit kepingin sembuh, saudara yang lagi mengalami hutang kepingin bebas dari jerat hutang. Kira-kira Tuhan dengar nggak? Dengar saudara, setiap permohonan saudara Tuhan dengar. Apapun itu, waktu kita berkata Tuhan, aku mengucap syukur buat usahaku yang ramai diberkati, itu permohonan iman saudara. Tanpa saudara perlu minta-minta, Tuhan tahu kok kau sedang dalam kekurangan, tapi kau tetap mengucap syukur. Artinya orang yang hari ini berdoa di tengah keadaan yang sulit, tapi kau mengucap syukur dengan usaha yang ramai, itu artinya permohonan yang sudah disertai iman percaya bahwa di tengah keadaan sulitmu, permohonanmu pasti dijawab Tuhan. Amin. Makanya gak usah minta-minta, ucap syukur langsung. Terima kasih, rame. Teman saya itu kalau sudah kumpul saya tahu, dia bilang gini, aduh aku bersyukur ya, usahaku rame. Kamu tahu ya, kalau sudah rame itu tandanya, artinya rame dalam tanda kutip. Tapi karena kamu ngajari setiap ngomong rame nanti Tuhan yang melakukan lebih, ya aku gak mau ngomong suruh. Walaupun suamimu sudah tidak pulang rumah luar biasa galaknya, kalau orang tanya gimana suamimu Eli, baiknya. Sudah tidak ada suami baik kayak gitu, sudah biarkan. Apa yang saudara gemakan baik itu karena kita percaya Tuhan melakukan jauh lebih. Amin. Dan apa yang saudara ucapkan hari ini itu sesuatu iman yang engkau yakini bahwa itu sudah digenapi oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau kita berdoa konsisten, percayalah, tahun ini satu pintu yang masih Tuhan tutup, Tuhan akan membuka banyak pintu. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan itu menerima doa kita. Keren ya. Tuhan itu tidak pernah tolak doa saudara. Hari ini setiap doa itu ternyata Tuhan dengar tangisan saudara, permohonan saudara, dan Tuhan menerima doa kita. Artinya tiap proposal yang saudara naikkan, Tuhan terima enggak? Jelas. Tapi Tuhan akan tahu waktu yang tepat untuk menjawab setiap proposal demi proposal. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, aku mau menjawab jauh lebih. Nanti ada hal besar yang tidak engkau ketahui, yang tidak engkau pahami, aku sudah sediakan jawabannya. Amin. Jadi tidak perlu takut hari ini. Yuk, apapun masalah, tantangan, kita bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Saudara pulang dari tempat ini, percaya bahwa berkat doa. Ya, doa itu 3 hal. Siapa yang ingat? Yuk kita review sesaat. Doa itu yang pertama, besar kuasanya. Kenapa doa besar kuasanya? Karena doa itu meluputkan, doa itu jawaban, dan doa itu menyelamatkan ya. Ayatnya semua ada saudara. Yang berikutnya, doa itu menuai lebih karena Tuhan melakukan jauh lebih dari apa yang saudara doakan. Berarti kita akan lihat hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Doa itu kelegaan karena Tuhan mendengar tangisan permohonan dan menerima doa saudara. Kita loh cuma nangis gini aja, Tuhan pasti ngomong gini. Kalau saya dulu gitu, nangis saja, Tuhan bilang gini, Eli, gak usah sedih. Hidupmu itu loh bukan ditentukan apa kata suami. Saya dulu kalau dikatai Pak Nyoto, aku sudah gak suka lihat wajahmu beledak. Aduh beledak Tuhan. Habis mandi sempat dibuang. Dulu dikejar-kejar, sekarang dibeledak-beledak. No Tuhan. Saya ngaca wajah saya tidak berubah. Kecuali wajah saya berubah kayak demit Tuhan. Wajah saya tidak kayak kuntilanak. Waktu saya nangis hanya netes air mata. Tuhan dengar gak tangisan saya?
Dan Tuhan berikan saya kelegaan. Tuhan cuma bilang gini, Eli, hidupmu ditentukan apa kataku. Kamu ini walaupun dikatai istri yang sudah tidak cinta, tapi aku cinta. Kamu berharga, kamu mulia. Suamimu tidak cinta, aku mengasihi kamu. Hari itu saya nangis, Tuhan iya ya. Tidak usah dengar apa kata suamimu, tidak usah lihat rekaan suamimu dan wanita itu katanya mau menceraikan kamu. Kamu harus percaya sama aku. Apa yang aku persatukan itu tidak bisa dipisahkan, diceraikan manusia. Kenapa sih kamu lebih banyak dengar apa kata manusia daripada kataku? Kalau aku belum jawab doamu, bukan berarti aku tidak terima doamu. Semuanya aku terima. Tapi izinkan Tuhan berkata, waktuku yang akan menjawab. Amin. Kita percaya pulang dari tempat ini Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa saudara. Jangan kecilkan jam doamu hanya karena kau stres yang masalah. Hari ini bawa setiap pergumulan kita. Itu tadi, orang yang berseru kepada Tuhan itu banjir besar tidak akan pernah melanda hidup. Apa yang jadi ketakutanmu yang terbesar di tahun ini, itu tidak akan melanda ketika kau izinkan waktumu untuk berdoa dan kau mengizinkan waktunya Tuhan untuk menjawab doa saudara. Yuk kita mau tutup mata. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Katakan sungguh-sungguh, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. sabar menantikan waktu. Tuhan Percayalah akan tiba waktumu. Engkau sedang dalam perjalanan hari-hari ini, melihat bagaimana jawaban doa itu akan terjadi spektakuler. Jangan berkecil hati lewati cobaan. Tetap percaya Tuhan berkata, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, Tuhan kami percaya. Kami tahu Kau punya waktu yang terbaik, bukan waktu kami Tuhan. Kami ampuni kami suka paksa waktu kami. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Kau lihat setiap tangisan. Kau lihat ada permohonan doa di tempat ini yang mereka panjatkan kepadamu Tuhan. Engkau ambil Engkau terima doa-doa mereka Tuhan. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara tundukkan kepala. Musik boleh mengalun. Tuhan, ini menjadi doa awal tahun kami. Ada banyak air mata permohonan di tempat ini yang Tuhan sudah dengar. Tuhan bahkan tidak pernah menutup telinganya buat saudara dan saya. Dia selalu terbuka tangannya, Dia terbuka telinganya. Dia berkata siang ini, aku menerima setiap doa-doamu. Banjir besar itu tidak akan melandamu. Percayalah. Engkau datang ke tempat ini, satu peneguhan. Saudara yang datang ke tempat ini adalah satu peneguhan bahwa banjir besar itu tidak akan melanda hidupmu. Apa yang kau takutkan yang paling terbesar itu tidak akan pernah terjadi. Justru Tuhan berkata, aku menjawab doa-doamu
jauh lebih dari yang sudah kau minta dan doakan. Dan kau terima. Saudara yang butuh kekuatan doa, saudara bisa berdoa. Saya percaya siang ini Dia hadir. Apa yang saudara takutkan, apa yang menjadi pergumulanmu yang belum terbuka, saudara bisa berkata-kata, saya beri waktu. Mungkin itu anak-anak yang jadi doa saudara. Mungkin kau lagi cari jodoh buat anak-anakmu. Mungkin kau lagi persiapkan pekerjaan buat anak-anakmu di masa sukar. Mungkin kau sendiri juga butuh pekerjaan untuk hidupmu di masa yang akan datang. Usaha, rumah tangga. Engkau yang butuh saat ini pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan keuangan. Mungkin itu sakit penyakit. Saudara yang punya sakit di daerah mana, saudara bisa taruh tangan di daerah kau sakit. Mungkin itu kaki, mungkin itu daerah kepala, mungkin itu sesak nafas yang membuat tekanan yang begitu berat. Dan hari ini juga Tuhan akan memberikan engkau kelegaan. Engkau pulang, kau bukan menjadi pribadi yang panik, tapi kau akan jadi pribadi yang tenang, percaya, karena kau yakin kekuatan doa orang benar itu besar kuasanya. Doa itu kelegaan. Doa itu meluputkan saudara hari ini. Doa itu akan membuat engkau menuai lebih hari-hari ini. Engkau bisa berkata-kata, apapun pergumulanmu, jangan tahan suaramu, berkata-kata. Berkata-kata, karena Tuhan lagi dengar, Tuhan lagi lihat air mata, Tuhan lagi terima doa saudara. Kita mau lakukan langkah profetik. Saudara yang punya pergumulan, saudara terus berkata-kata. Rumah tanggamu akan dipulihkan, keuanganmu akan dipulihkan, bagaimana anak-anakmu akan dipulihkan, masa depanmu akan dipulihkan, kesehatanmu akan dipulihkan. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan ucapan syukur bahwa kami sudah menerima apa yang kami tidak pernah pikir, yang tidak pernah kami lihat. Kami percaya Tuhan sudah sediakan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat siang ini. Kami pulang, kami terima jawaban doa yang luar biasa. Kami akan bersyukur dalam segala hal. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu dengan berbagai macam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik. Kami sudah menerima yang terbaik hari ini. Satu pintu akan membuka banyak pintu Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan Bu Siana yang tidak bersama kami ada di luar kota. Berkati dalam pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya, kesehatannya. Dia yang sudah setia menyediakan tempat ini, Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Bapak berkati juga Frans, berkati juga Reinhard Tuhan. Berkati yang sudah melayani di tempat ini pagi ini juga. Semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.